Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan. Berdasarkan evaluasi pileg itu suara Golkar meningkat signifikan. Apakah ini akan menjadi Partai Golkar ke pemerintahan ke depan untuk menambah jumlah kursi menteri? Kemarin dapat 3, mungkin sekarang bisa nambah jadi 4 atau 5. Jadi pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Jadi ini adalah bagian, Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya. Pak, dengan banyaknya suara Golkar ini, apakah Golkar juga mengincar DPR 1 ini? Masalah DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Ya, dan tidak ada senario. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak Erlangga, saya Radit dari liputan.com. Terkait Munas, apakah sudah diobrolkan tadi di rapat pleno, kemudian bagaimana? Tidak ada Munas, kita akan bicara kemenangan Pileg dan Pilpres. Jadwal Munas nanti di bulan Desember. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Pak, tapi Bapak sendiri akan mencalonkan kembali sebagai ketum nggak, Pak? Kenapa? Akan mencalonkan diri kembali di Munas nanti, Pak? Munas Desember 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,